Oke, semangat pagi semuanya ya. Eh, kita akan diskusi lagi, kita akan belajar lagi setelah UTS ya. Kita akan belajar di sekarang sesi 9 ya. Oke, sekarang kita mau belajar accounting for trading. Oke, jadi akuntansi untuk apa? Untuk perusahaan dagang ya. Jadi kalau selama ini kalian belajar akuntansi untuk perusahaan jasa ya. Untuk hari ini kita akan belajar akuntansi untuk perusahaan apa dagang gitu ya. Oke. Nah, kalau di service company ya, di perusahaan jasa yang kalian udah pelajari sebelumnya ya, itu kan di laporan laba ruginya cuma revenue kurang expenses gitu kan, dapatlah profit, ya nggak? Oke, misalkan XX ya, lalu dikurang dengan XX, dapatlah profit gitu kan? Oke, nah ini di service company. Nah, kalau di trading company itu bedanya adalah apa? Berarti kan dia menjual barang, betul nggak? Ya, dia membeli barang untuk dijual lagi gitu kan. Oke. Ya, kalau servis kan dia berarti yang dia jual apa? Yang dia jual jasa, ya. Nah, tapi kalau di trading yang dia jual apa? Yang dia jual barang, ya kan? Dia menjual barang, dia beli barang lalu untuk dijual kembali. Berarti nanti di income statementnya ya. Ini income statementnya, ya, sama di income statementnya. Nanti dia namanya sales gitu ya, sales revenue ya atau penjualan ya karena dia melakukan penjualan ya. Oke, lalu berikutnya ya, ya misalkan dia penjualan ada 100.000 katakanlah gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti dikurangi dengan apa? Dikurangi ya COGS namanya atau cost of goods sold. Oke. Atau COGS ya atau kalau bahasa Indonesianya apa? Harga pokok penjualan gitu ya. Harga pokok penjualan. Misalkan harga pokok penjualannya berapa? 70.000. Oke. Maka di sini dapatlah apa namanya? Ya, jadi berarti ini harga pokok barang yang terjual gitu ya. Oke, berarti penjualan ya dikurangi dengan harga pokok barang. Berarti harga asli barangnya gitu ya. Oke. Ya, ini 100.000 berarti harga jualnya dia ya. Lalu ada harga pokok barangnya, harga asli barang ya. Maka dapatlah namanya laba bruto, gross profit ya, laba bruto namanya. Ya. Nah, berarti laba brutonya berapa? Ada 30.000. Barulah dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan expense-expense. Ya, expense-expense misalkan 10.000, ya, dapatlah yang namanya baru laba sebelum pajak. Ya, profit, profit before tax. Gitu ya, 30.000 kurang 10.000. Ya, lalu dikurangi tax expense, ya, katakanlah 5.000 lah gitu ya. Oke, dapatlah baru net profit. Ya, 20.000 dikurang 5.000. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini di trading company. Perhatikan, beda ya. Kalau di sini langsung revenue kurang expand, gitu ya. Dapatlah, misalkan di sini tadi laba sebelum pajak, profit before tax, gitu kan. Oke. Misalkan di sini 100.000, expand-expandnya misalkan, expandnya misalkan katakanlah 80.000, ya kan. Dapat laba sebelum pajak 100 kurang 8. Ya, baru dapatlah di sini ada tax misalkan, ya, tax expand 5.000. Ya, dapatlah di sini net profit. Itu ya. Oke. Nah, lihat perbedaan formatnya ya. 20 kurang 5. Nah, perbedaan formatnya seperti ini. Paham ya? Oke. Lalu nanti di statement of financial position-nya, ya, di sisi aset, liabilities, sama equity gitu kan. Nah, di sini kalau di lapor perusahaan dagang, asetnya dia punya apa? Di sini dia punya inventory. Ya, liability, equity. Bedanya di situ. Dia punya apa? Dia punya persediaan, betul nggak? Ya. Karena kan tadi dia usahanya ngapain? Beli barang untuk dijual
kembali. Ya, dia beli barang untuk dijual kembali. Gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi perbedaan di sini ya. Perbedaan apa di inventory. Jadi dia punya persediaan. Karena kan dia membeli barang untuk dijual kembali. Ya, ini service company, ini trading company. Ya. Nah, berikutnya ya, ini sales, COGS, gross profit, expense dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi di sini perbedaannya ada apa? Di sini ada sales, ada COGS. Nah, sekarang kita lihat contohnya langsung ya. Akuntansi untuk perusahaan dagang. Jadi misalkan data per 1 Januari 2025 in Swins Trading Company ya. As follow. Oke. Data per 1 Januari 2025 di perusahaan dagang Swins ya. Sebagai berikut. Nah, dia misalkan di sini udah punya inventory. Inventory yang dia udah miliki, katakanlah dia udah punya inventory sebanyak 30.000. Oke, berarti ini persediaan awal ya. Oke, dia udah punya persediaan awal 30.000 dolar. Nah, oke, berarti transaction during ya the first 3 months as follow. Ya. Oke, transaksi yang terjadi selama 3 bulan pertama ya sebagai berikut. Ya, jadi dia udah punya inventory awal 30.000 ya. Lalu transaksi yang terjadi selama 3 bulan pertama sebagai berikut ya. Oke, misalkan di sini dia ya tanggal 2 Januari 2025 ya. Oke, both ya membeli inventory on account. Oke, berarti dia membeli inventory on account berarti artinya membeli inventory secara kredit. Ya, dia membeli inventory on account berarti dia membeli inventory secara kredit ya. Oke. For on account itu berarti secara kredit ya. Dengan harga misalkan 50.000 dolar. Oke. Lalu ada termnya itu ya 2/10 N per 30. Oke. Artinya apa di sini? Term 2/10 N per 30. Artinya apa? Ya. 2/10 N per 30 artinya jika dibayar dalam waktu 10 hari akan dapat diskon berapa? Diskon 2 2%. persen. Ya. Jangka waktu kreditnya adalah berapa? 30. 30 hari. Nah, itu yang dimaksud dengan 2/10 N per 30. Ya. Oke. Membeli inventory on account ya 50.000 dengan term 2/10 N. Ya. Jika dibayar dalam waktu 10 hari akan dapat diskon 2%. Jangka waktu kredit adalah 30 hari. Hari. Oke, lalu berikutnya adalah ada FOB. FOB shipping point Shipping. ya. Oke, misalkan di sini ongkos angkut ya atau freight in ya. Naik ini atau Freight naik pay, in Pak? Bukan. ya, freight in atau ongkos angkut, ongkos angkut ya sebesar ya ongkos angkut ya was paid for ya. Misalkan katakanlah ongkos angkutnya 1.000 ya. FOB shipping point. Nah, kalau SB shipping point itu berarti artinya apa? Ya, ditanggung oleh Pembeli. pembeli ya. Oke. Jadi ongkos angkut ditanggung oleh si pembeli. Nah, ini tanggal 2 Januari ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya ya. Intro dan ini jurnal. Ini absen ya.
Jadi jurnalnya itu nanti ada dua metode, ya. Nah, nanti kita bisa pilih salah satu, apakah metodenya itu secara bisa secara perpetual, bisa secara periodik. Nah, ini misalkan metode perpetual. Ini lihat, ini metodenya periodik. Ya, nanti kalian lihat aja langsung perbedaannya, ya, antara perpetual dan periodik. Perpetual dan periodik. Oke, kita lihat di sini. Oke, perpetual periodik ya. Kita lihat di sini tanggal 2 Januari 2025. Oke, kalau perpetual, lihat di sini. Kita beli apa? Beli inventory, ya nggak? Beli persediaan. Ya, berarti inventory nambah ya. Berarti di Iya, debit, betul nggak? jadi Ya, betul. di inventory nambah, ya. Inventory nambah, berarti debit ya. Oke, berapa nambahnya? Lima puluh, 50.000. 50 ribu. Oke, nah di sini berarti karena dia belinya on account, berarti secara kredit, berarti muncul utang ya nggak? Iya, Account payable, 50 ribu. 50.000. Ya. Oke, Yes. berarti inventory pada account payable. Gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ada ongkos angkut. Ongkos angkutnya berapa? 1.000, betul nggak? Nah, ongkos angkut itu kalau diperpecual dia akan nambahin nilai inventory. Ya, jadi kalau kalian beli persediaan barang kan ada ongkos angkut gitu ya. Nah, ongkos angkut itu harus menambah nilai kepersediaan kita. Ya, oke. Misalkan kalian penjual baju, kalian beli bajunya di Tanah Abang untuk dijual lagi. Beli baju di Tanah Abang 100.000, ongkosnya pulang pergi 20.000. Berarti kan 20.000 itu harus kalian masukkan sebagai harga barang, betul nggak? Ya, berarti nanti kalian harus jual baju tersebut di atas harga 120.000 dong, betul nggak? Gitu kan? Oke, berarti dia akan menambah nilai barang yang kita beli. Ya, berarti di sini ya, berarti masuk lagi inventory. Ya, berapa? 1.000. Pada apa? 1.000. Ya, pada cash, ya nggak? Gitu ya. Pada apa? Pada cash. Karena tadi kan dibayar ya. Freight in was paid 1.000. Ya, oke. Paham ya sampai sini ya? Sementara secara periodik, ya, dia akan jurnal, berarti, nah, lihat perbedaannya. Karena dia beli, maka dia catatnya purchase. Ya, 50.000. Nah, pada apa? Sama, pada utang, pada account payable, 50.000. Ya, oke. Berarti ada pembelian ya. Ada pembelian, 50.000, account payable. Nah, lihat perbedaannya di sini. Kalau dia catat inventory di sini, ya, maka di sini dicatat purchase. Oke, ini juga lagi juga. Berarti dia di sini bukan inventory kan? Ya nggak? Ya, di sini dicatat inventory, berarti di periodik bukan. Ya, dia catat apa? Freight in. Freight in pada cash. Nah, gitu. Ngerti nggak? Ya, dia nyatetnya apa? Freight in. Jadi di periodik itu tidak pernah mencatat di jurnalnya itu inventory gitu. Paham ya? Oke. Jadi dia nyatetnya adalah pembelian, ya, purchase. Ya, jadi di sini inventory gitu ya. Nah, di sini dicatatnya apa? Pembelian. Ya. Lalu di sini dicatat apa? Freight, freight in, ongkos angkut ya. Oke. Pokoknya kalau yang di perpetual dia inventory udah pasti otomatis si periodik enggak, itu aja intinya ya. Oke. Ya. Kalian misalkan dasarnya dari yang perpetual dulu aja gitu kan. Ya. Dari yang perpetual, nah periodiknya udah pasti bukan inventory kalau gitu kan. Intinya gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang berikutnya ya, tanggal misalkan 9 Januari 2025 ya, atau tanggal 5 deh. Ya sama, bulk inventory bla 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 ya misalkan. Oke, membeli inventory on account, misalkan dia beli dengan harga 20.000. Dia beli dengan harga 20.000.
Itu 30 deh ya. 20 termnya ya misalkan 1/15 N EOM. Nah, artinya sama ya. Satu, dia akan dapat diskon 1% jika bayar 15 hari, betul nggak? Nah, EOM itu apa? End of month. Ya. Oke, jadi di sini EOM itu apa? EOM itu tadi apa? EOM itu End of month. end of month. Ya, jadi jangka waktu kreditnya berapa? Sampai akhir Akhir bulan. bulan, gitu ya. Oke. Tapi kalau dia bayar 15 hari Dapat diskon. atau kurang, dapat diskon 1%, Persen. gitu ya. Oke. Jadi bedanya di situ. Oke. Breakout Tes, tes. 1000 dibayar ya. FOB misalkan di sini diganti destination point. Ya, berarti ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Jual. penjual, kebalikannya ya. Oke, ditanggung oleh penjual ya. Oke, was paid by seller misalkan. Oke, ya. Ya. Break in atau ongkos angkut dibayar oleh seller ya, dibayar oleh penjual. 1000 FOB destination ya. Oke. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh penjual ya. Oke. Berarti tinggal langsung kita jurnal aja. Gimana jurnalnya? Coba gimana jurnalnya? Tanggal 5 inventory dulu, Pak. Ya, inventory sama ya. Hmm. Inventory pada Pada account account singkat payable. AP ya, biar cepat ya. Oke. Nanti kalau ujian tapi jangan disingkat. Berapa? 20. 20.000. 20.000. Terus ongkos angkut kan ditanggung oleh penjual, berarti nggak ada jurnal lagi Berarti kan? nggak ada inventory, ya. Ya. Oke. Lalu di sini sama. Gimana jurnalnya? Purchase Ya, purchase 20.000. purchase pada account Pada account payable ya 20.000 ya. Oke, sama 20.000. ya dengan yang di atas gitu. Paham? Oh. Paham ya? Oke. Bawahnya nggak diisi, Pak. Bawahnya kan ongkos angkut ditanggung penjual, Oh, berarti enggak. ya kan? Kan kita pembeli kan, berarti kita nggak jurnal. Oke, kita lanjut. Tanggal 8 Januari 2025. Ya. Oke, misalkan company Bisa. return back ya, the inventory ya, which bought on 2 Januari 2025. Oke. Company mengembalikan barang ya yang dibeli tanggal 2 Januari 2025 itu dengan harga misalkan dengan nilai 10.000. Oke. Berarti gimana jurnalnya? Jadi misalkan ada barang yang nggak sesuai spesifikasi terus dikembaliin gitu kan? Ya. Oke, kepada penjualnya. Company return back the inventory which bought on 2 Januari dengan harga 10.000. Gimana jurnalnya? Apa ya? Gimana? Dia mengembalikan barang dagang yang dia beli pada tanggal 2 Januari. Gimana jurnalnya? Silakan. Pakai logika aja gimana? Balikin barang. Jurnal Tes, dulunya Pak, terus pada inventory bukan, Pak? apa pada inventory? Inventory. Apa jurnalnya? Pada inventory, Pak? Pada inventory, Pak? Apa gimana? Ya pada inventory apa? Debitnya apa? Cash. Akun payable bisa, Pak? Account payable dong, Payable, ya kan? Pak. Apa Sebelumnya kan payable? dia pasti punya utang kan? Berarti account payable, utangnya berkurang kan berarti ya? Pada invent? Oh, ya nggak? Account payable pada inventory berapa? 10. 10.000. 10. 10.000. 10. Oke.
gitu ya. Nah, di sini gimana? Coba secara periodik, bedanya pasti di mana? Di inventory-nya. Di inventorinya gitu ya. Ya, akun payable tetap akun Oke, berarti apa? Account payable payable, ya pada tetap akun purchase payable return. pada purchase Ya, return. Iya benar. account payable pada Purchase return. ya purchase. Purchase Purchase apa? return. Purchase return, ya Purchase kan? return. Kalau tunai bagaimana, Pak? Kalau tunai berarti cash pada purchase return. Oke. Oke, 10.000 ya. Oke, istilahnya purchase return and allowance ya. Oke, purchase return and allowance. Nah, gitu ya. Retur pembelian ya. Retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi purchase return and apa? Allowance. Ditambahin kata-kata ya. Jadi nggak cuma purchase return aja. Purchase return and allowance ya. Oke, lanjut. Jadi intinya bedanya di inventory ya tadi ya. Oke. Kita lanjut. Misalkan sekarang tanggal 11 Januari. 12 Januari 2025. Ya. Company paid its account payable ya for transaction on 2 Januari 2025 minus ya return ya purchase return. Oke, gimana? Sekarang dia bayar nih. Tadi kan dia beli barang tanggal 22, betul nggak? 50.000 ya. Terus tanggal 8-nya dikembaliin berapa? 10.000 ya. Berarti utangnya tinggal Iya, berapa? 10.000 tinggal 40.000. Tinggal 40 empat ribu. puluh ribu Nah, 40. dapat diskon nggak dia? Dari tanggal 2 ke tanggal 12. Dapat dapat. 10 hari ya berarti Enggak ya? enggak 10 hari ya? Enggak, Pak. 10 hari berarti dapat ya? 10 hari Dapat, Pak. dapat Oh, dapat. Dapat. Diskonnya berapa? 2%. 2%. 2%. Oke. Berarti kan jurnalnya gimana? Account payable. Account payable-nya Eh, berkurang. Berapa account bukan payable payable. berkurang? Payable 50 dikurang 50 50. kurang 10 ya nggak? 10 ya. Iya. Tinggal 40 kan? Nah, Oke. Lalu apa lagi? diskon. Emang dapat Diskon. diskon, Pak? Dapat diskon nggak? Ya lihat dong dapat diskon Dapat nggak? Berapa hari? Tanggal 12, dapat Pak, kan tanggal 10. Ke Oh 12 berapa iya, hari? 12 10 ya benar. 10. Berarti dapat diskon Benar, benar. 2% ya? 2% ya. Nah, Iya. berarti diskonnya itu nanti mengurangi apa? Mengurangi Kurangi inventory kita. inventory. Ya nggak? Berarti kalau kita beli barang dapat diskon kan mengurangi nilai inventorinya kan? Ya nggak? Hmm. Berarti berapa? 2% 2% dikali kali 40 40. ribu. Ya nggak? Berarti cash kita berapa? Cash kita berarti 40 40 ribu 800. kurang Kurang. 800 ya nggak? Iya. Oke. Ya, 40 ribu kurang 800 sama 39,200. Ngerti nggak? Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang coba di perpetual gimana? Masih bedanya di mana? Inventory. Ya, berarti gimana? Inventory. Kalian ingat dulu yang perpetual ya periodiknya pasti perbedaannya di Per, inventory. ya purchase bukan purchase ya. Debitnya dulu. Debit Account payable. account payable ya. Account Ya, payable account berapa? payable 40.000. 40.000 sama ya. Terus Hmm. apa lagi? Terus bukan purchase. Cashnya pasti sama dong, Cash ya. ya kan? Nah, yang beda pasti di inventory kan? Berarti dia apa di sini? Purchase, Purchase sales. purchase apa? Purchase paid. Purchase discount, Diskon. Oh, ya kan? Berapa? 8? Ngerti nggak? 800. Ya, Ya, pasti bedanya di mana? Di inventory. inventory. Jadi inventory itu ya bertambah karena pembelian, berkurang karena retur, berkurang lagi karena apa? Diskon, betul nggak? Ya, bertambah karena pembelian, lalu ada freight in dia bertambah juga ya, ongkos angkut, ya, lalu berkurang ada retur, berkurang lagi karena ada diskon, betul nggak? Itu ya. Oke. Ah, lanjut. Oke, simpan dulu.
Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalkan transaksi tanggal 31 Januari. Ya. Oke, company, sorry. 31 Januari, company paid its account payable on transaction on tanggal misalkan tanggal 5. Oke. Jadi dia bayar utangnya atas transaksi tanggal 5. Oke. Tanggal 5 gimana? Dia kan tadi beli inventory 20.000 ya. Terus termnya 1/15 N per EO M. M. Jangan. End of month. Penelpon. Berarti dia baru bayar sekarang 31. Dapat diskon nggak dari tanggal Enggak. 5 ke 31? Enggak. Enggak Nggak. dapat. Berarti dia bayarnya full aja berarti langsung ya. Berapa? 20.000. 20.000. Gimana jurnalnya? AP, account payable. Ya. Account payable pada Ada inventory. pada Cash. cash. Lupa, nggak dapat diskon. 20 gitu 20.000. ya. Ini nggak ada inventory-inventorinya ya, berarti lah sama Iya. kan? HP pada Cash. cash 20 gitu ya. Lanjut. Tanggal 2 Februari. Company sold inventory ya for sekarang dia jual persediaan ya. Dia jual inventory dengan harga katakanlah 70.000. Ya 60.000. Ya. 1/10 atau di sini 1/10 1/10 1/10 and EOE. Oke. Original cost of inventory-nya misalkan di sini 45.000. Ya. FOB destination point Dari perusahaannya, Pak. Dari kita berarti, Pak ya? dari seller berarti kan? Iya. Dari kita FOB Dari destination kita. point and breakout was paid for 500. 800. Nah, gimana di sini? Company menjual inventory dengan harga 60.000. 1/10 N per EOM. Original cost dari inventory-nya 45.000. Ya. FOB destination. Lalu ongkos angkutnya dibayar 800. Nah, gimana nih? Gimana jurnalnya? Sales, Pak. Ya, berarti jurnalnya Sales 2 of Februari. merchandise. Iya. Berarti dia kan, oh ya, ini berarti kan dia jualnya on account berarti ya. Karena kan Iya. ada syaratnya kan. Berarti kredit kan? Oh, kredit. Oh ya. Oke, berarti gimana jurnalnya? Dia Tetap jual sales. barang. Tetap Apa? sales. Ya. Receivable. Sales. Account, Akun receivable. Oh ya. Account Akun receivable. account receivable ya. receivable. Piutang ya. Berapa account receivable-nya? 60.000. Pada apa? Ada cash. Dia utang ya. Utang. Pada Inventory ya. pada Ada sale. sale. Pada penjualan kan? Iya. Oh ya, pendapatannya. Pendapatan ya. Iya, Oke. pendapatannya Ya 60.000. kayak kita jual jasa aja kan? Ya. Piutang pada pendapatan. Apalagi? Nah, harga pokok barangnya berapa yang kejual? HPP tadi COGS. 45. Berarti COGS kan? 5 ya. COGS. COGS di debit. COGS itu kan kayak expense kan? Ya. Iya. Betul. Pada apa? Pada apa yang berkurang? Ada inventory. Inventory berapa? 45. 45.000. Terus ada ongkos angkut yang dia bayar.
breakout. Destination berarti penjual ya kan, dia penjual di sana Iya, kan. iya, Oke, berarti ongkos angkut berarti freight breakout breakout ya, breakout 800 expand berarti ya. expense. Oke, pada apa? Pada cash Yes. gitu ya. Ada pertanyaan? Sini. Ya, piutang pada sales revenue ya. Cost of goods sold pada inventory, breakout expense pada cash ya. Oke, sekarang coba diperpecual. Yang membedakan adalah apa? Inventory Berarti yang selain inventory seperti sama ya. sama. Berarti sama ya. Account receivable pada sales revenue sama ya. Nah, ini berarti nggak ada. COG sama inventory nggak ada ya. Oke. Lalu berikutnya sama. Breakout expense pada Yes. pokoknya terkait dengan inventory ya, dengan COGS dia nggak ada gitu ya. Nah, paham ya? Oke, dia nggak ada jurnalnya di sini. Oke, COGS sama inventory nggak ada. Oke, kita lanjut. Terus berikutnya tanggal 8 Februari. Sama di sini. Company sold inventory dengan harga 30.000. Ya, di sini cuman ada syarat N per EOM. EOM. Original cost of inventory-nya misalkan 22.000. FOB shipping point breakout ya was paid by buyer misalkan 300. Nah, gimana jurnalnya? Account receivable sama sales. Mungkin dibilang Pak udah perpetual. Ya. Di perpetualnya seller apa namanya? Account receivable sama sales revenue, Pak. Oke, bentar ya. Oke, gimana jurnalnya? Account receivable pada sales Ya, revenue, Pak. ini tanggal 8 ya. Nama ya berarti ya, apa? Account Account receivable receivable pada sales. ya. Pada sales 30.000 ya. Oke. Iya. Pada sales revenue 30.000. Apalagi COGS. COGS COGS pada inventory inventory. Ya kan? dua Berapa? puluh ribu, 20. Dua Dua puluh puluh dua dua, dua ribu puluh ya. dua. Oke. Pasti bedanya di mana? COGS Reflect inventory berarti ini sama COGS ya. ya. AR pada sales revenue 30.000. 10.000. Apalagi? Udah Nggak ada ya? nggak ada. Oke. Kalau ini kan tadi dibayar oleh pembeli, betul nggak? Ya betul. Breakout was paid by buyer 300. Ya. Oke, sekarang kita lihat tadi tanggal 2 ya. Oke. Tanggal 2, sekarang tanggal misalkan 10 Februari 2025. Ya. Oke. Company receive collection of AR ya for transaction sorry. Tanggal 10 company receive ya inventory from transaction on 2 Februari 2025 for ya. Oke, jadi dia menerima pengembalian ya inventory dari transaksi tanggal 2 ya. Itu misalkan senilai 5.000. Original cost
of inventory-nya misalkan 3.000. Jadi dia mendapat pengembalian, retur gitu ya, dari pembeli, betul nggak? Ya. Oke, receive inventory from transition, original cost dari inventory-nya 3.000. Ya, berarti ini kita bilang dengan apa? Sales return, betul nggak? Ya. Atau sales return. Terus return. Return. Oke, jurnalnya gimana? Kalau ada sales, sorry, ini harus Inventory. Inventory Ada account pada receivable. sunset. Oke. apa? Berarti inventory balik ya. Iya. Ini dulu berarti sales sales dulu dibalik kan? Sales Sales return. return. Berarti dibalik di debit kan? Kan kalau sales itu di kredit, betul nggak? Tuh. Berarti kalau dibalik allowance pada apa? Pada A? AR. Ya. AR-nya berarti berkurang dong. Karena barang kita dikembalikan, betul nggak? Oke. Sales return allowance pada A? AR. Berapa? Tadi 2.000. Tadi 2.000 ya. 5.000 ya? 5.000. 5.000. Oke. Berarti barang kita balik lagi dong. Iya. Berarti inventory balik ya. Inventory pada Inventory Pada COGS. ya pada CO COGS. ya berapa dari 3.000. gitu kan? Nah, di sini berarti sama. Selama dia bukan inventory COGS berarti sama kan? Ya. Ya. Berarti jurnalnya sama ini ya. Oke. Apalagi di sini nggak ada, ya nggak? Sales return allowance pada AR. Ya. Kita lanjut. 10. Sekarang tanggal 11. Company receive collection of AR ya from transaction on 2 Februari 2025 and 10 Februari 2025. Oke, berarti dia terima pelunasan Utang. piutang ya. Iya. Oke. Pelunasan piutang gimana nih? Yes. Awalnya piutang dia berapa? Dapat diskon nggak? 2 Februari mana? Nih, 2 Februari ya. 2 Februari. Sorry. Pas saya nulis di sini. Oke. Nah, jurnalnya gimana? Company receive collection OAR from transition tanggal 2 Februari ya. Dan 10 Februari. Awalnya berapa? 60 ya. 10 60 dikurangi itu. retur 5.000, betul nggak? Iya. Tinggal 55 ya. Dapat diskon nggak dia? 1/10. Dapat. Ya, udah dapat ya 1% ya. Mm-mm. Oke, berarti apa jurnalnya cash, betul nggak? Yes. Pada penulisan Cashnya paper. berkurang. Cashnya bertambah, AR berkurang ya. Iya. AR-nya tinggal berapa? Dikurang tanya 60 60 dikurang 30. dikurang 30. 5.000, ya nggak? Oh iya. 55 ya. Nah, diskonnya dia berapa? Maka diskonnya di sini dia Diskon catat 200. sebagai mengurangi sales berarti. Berarti sales discount. Diskonnya berapa? 1%. Kali berapa? Kali 55. ya nggak? Berarti cash yang diterima berapa? 55 kurang 550, ya nggak? Oke. Paham? Ngerti ya? Oke. Cashnya 5450, sales diskonnya 5,5, AR-nya 55.000. Nah, kalau di sini gimana? Di periodik ada inventory COGS nggak? Enggak ada. Nggak ada. Berarti apa sah? Sama. Sama. Nah, itu ya. 54450. Oke, kita lanjut. 11 Februari. Nah, sekarang tanggal 8. Tanggal
28 Februari. Company receive collection from sales transaction on 8 Februari 2025. Oke, gimana jurnalnya? Dia menerima pelunasan piutang atas transaksi tanggal berapa? Tanggal 8. Ya. Tanggal 8 gimana? Tanggal 8 30.000. EOM berarti Enovan ya berarti ya? Iya. Berarti nggak ada diskon-diskonan ya? Oke, berarti langsung aja gimana? Saya cash pada akun Iya, receivable. cash pada Pada akun receivable ya. account receivable. Berapa nilainya? 30. 30. Ya kan? Oke. Ini juga sama. Cash pada AR 30. Gitu ya. Oke. Nah, kita asumsikan ini udah transaksinya ya. Sekarang kita lihat di 31 Maret. Ah, ya. Ya. Per 31 Maret 2025. Kita lihat. Nah, sekarang kita bikin buku besarnya dulu coba. Kita bikin GL-nya untuk inventory. Nah, kita lihat di sini ada invent. Oke. Jadi tanggal Dua. 1 Tanggal 1 ya. ya. Oke. Nah, ini kita bikin T account-nya ya buat inventory. Oke. Tadi tanggal 1 Januari 2025 inventory kita berapa? Gak dimasuk itu. Ini ya. Berapa? 30? 30.000. Terus ada nambah-nambah tadi kan? Kita lihat, kita posting coba. Kita posting tanggal 2, betul nggak? Debit. Tanggal 2 Debit. ada debit berapa? 50.000 ya kan? Ada debit lagi berapa? 1.000, betul nggak? Oh iya 1.000. Terus tanggal lagi, tanggal 5. 5. 20.000. Ada debit berapa? Tanggal 5 debit 20.000. Lalu ada tanggal 8, ya Kredit. kan? Tanggal 8 ada kredit 22, ya nggak? Ini aja, ini tanggal 8. Gitu ya. Tanggal 2 tadi udah 45. Ini ada lagi nih ya. Tanggal 2 ya belum ya? Tanggal 2 dulu ya. Kan tanggal 1, 2, 5 ya nggak? 1, 2, 5. Ada lagi tanggal 8. 8 berkurang ya. 8. Sorry. 2 kan udah. 50 sama 1.000 ya. Iya. 50, 1.000. Ya udah ya. Terus tanggal 5, 20 ya kan? Tanggal 5, 20 udah. Terus tanggal 8 berkurang 10, betul nggak? Betul. Tanggal 8 berkurang 10. Ya. Tanggal 8 berkurang 10 ya. Tanggal berapa lagi? 12 berkurang 800 ya. Tanggal 12
Berkurang berapa? 8. Terus tanggal berapa lagi? 31 nggak ada. Tanggal 2 ya. 2 Tuh. berkurang ya. 45.000 ya nggak? Iya, Pak. Tanggal 2 Februari berkurang berapa? 45. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 8 berkurang lagi berapa? 22.000. Oke. Terus tanggal 10 bertambah berapa? 3.000. Tanggal 10 bertambah berapa? 3.000. Apalagi? Tanggal berapa lagi? Udah ya? Udah, ya kan? Coba kita jumlahkan dulu. Di debit, kredit. Oke. Oke, berarti saldonya berapa nih? Saldonya 104 kurang ini ya, 26.200 ya nggak? Ya. Oke, coba di ini ya. Saldo awalnya berapa? Saldo awal kan 30 ya kan? Tambah 50 tambah 1.000 tambah 20 kurang 10 kurang 800 kurang 45 kurang 22 tambah 3.000. Oke, bener ya. 26.200 ya nggak? Oke, ini nilai inventory kita. Sementara kalau kita buat ininya juga di account-nya untuk yang di periodik. Nah, inventory di periodik 1 Januari 2025 dia ada berapa? Sesuai dengan yang di data awal. Berapa dia punya? 30. Nah, dia kan nggak berubah-ubah angkanya, betul nggak? Ya, dia angkanya tidak berubah, tidak berubah-ubah. Ya, tetap 30 terus kan? Karena di sini kita nggak ada jurnal inventory kan, betul nggak? Ya, kita tidak pernah menjurnal inventory di sini. Ya, dia tetap nilainya berapa? 30.000. Ya. Nah, misalkan gini, berdasarkan ya, di tanggal 31 Maret 2005 Mbak ya, based on physical calculation ya, the amount of inventory. Oke, misalkan berapa? Ya, misalkan 26.000. Oke. Jadi dia ngitung lagi nih perusahaan. Ngitung secara apa? Ngitung secara fisik. Ternyata nilai inventorinya berapa? Ada 26.000. Ngerti nggak? Oke. Lihat di sini inventory kita ada berapa? Kalau dari hasil hitungan, dari hasil rekap, berapa nilai inventory kita seharusnya? 20 26, 200. 26, 200 ya. Oke. Iya, Tapi setelah dihitung fisik, cuman ada berapa? 26.000. 26. Berarti ada kekurangan berapa? 200. 200. Berarti ada hilang ya, betul ya? Oke. Jadi dianggap 200 hilang dong, betul nggak? Ya. Berdasarkan hitung-hitungan kan harusnya 26, 200, betul nggak? Tapi ternyata dihitung lagi secara fisik, tinggal berapa? 26.000. 26.000. Nah, 200 itu dianggap hilang ya. Berarti ya $200 was lost gitu ya. Oke, dianggap hilang. Berarti jurnalnya gimana kalau hilang ya? Langsung Berarti di F. jurnalnya kalau hilang Pada berarti invent. dianggap COGS ya nggak? HOS. Dianggap expand. Pada apa? Pada invent? Gitu ya. Berapa? 2?
200. Oh, COGS Pak, bukan close. Kurang 26. Iya, dianggap COGS. Dianggap kerugian berarti kan? Ya, COGS itu kan beban, betul nggak? Ya. Berarti angka pokoknya kurang. Apa? Nilainya berkurang. Iya, nilai berkurang. Harus disamain dengan fisiknya dong. Fisiknya kan 26 kan? Ya Pak. Ya. 26 200, fisiknya cuma ada 26. Berarti dia 200 itu dianggap hilang. Ya. Oke. Oke, maka 262 kok jauh. Jadi dianggap sebagai beban, ya. Inventory berkurang. Ya. Nah, sementara di sini kalau yang periodik gimana? Periodik itu berarti kita harus menyesuaikan. Jadi nilai akhir tadi berapa? 26 kan? Ya. Ya. Oke, berarti kita akan jurnal di sini, ya. Berarti kita tutup dulu, ya. Berarti closing entries-nya ini berarti yang pertama tutup nilai inventory awal. Oke, berarti kita tutup. Inventory awal berarti kita kredit. Debitnya apa? Income Kan summary. summary kan summary. Ya, kayak yang kita pelajari ya. 30.000. Nah, kalau kita tutup kan berarti dia jadi nol, betul nggak? Sama satu lagi di sini tadi, tanggal 31 Maret ya. Ini kan jurnal 31 Maret. Ya, berarti di sini inventory berkurang ya, berapa? 200. Hingga nilai akhirnya inventory berapa? 26.200 kurang 26 ya. Oke. Jadi ini loss. Ya. Nah, ini loss ya. Oke. Nah, di sini berarti closing entry-nya inventory summary, income summary pada inventory berarti dia habis ya di sini ya. 31 Maret. Berarti kita kredit berapa? 30.000. Habis nggak? Habis ya? Habis. Debit 30, kredit 30. Nah, baru kita munculin yang baru angkanya. Apa? Inventory. Inventory baru pada apa? Income sama. Berapa nilai yang realnya? Sekarang 20. Oh, ya nggak? Oke, berarti di sini kita munculin 31 Maret. Sama ya di sini 31 Maret 2025. Oke, sini juga 31 Maret. Kita tutup, ya kan? Kita munculin 26. Oke, sehingga nanti saldo akhirnya berapa? 26.000, betul nggak? Di sini debitnya 56. Ini debitnya, kreditnya 30. Maka nanti saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya menjadi berapa? 56 kurang, ngerti nggak? Itu ya, 26. Ya, Ya. jadi 30.000 ini dari ini. Ini ke sini, ya kan? Lalu yang dia munculin baru ini 26. Ini lari ke sini. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang perpetual tinggal sesuaikan aja. Nilai airnya harus berapa? 26, berarti 200 hilang. Kalau di sini presiden awal dihilangin dulu baru munculin yang baru. Ya itu kalau secara periodik ya. Oke. Sampai sini paham? Pak, nanti ini kan perusahaan dagang Pak ya, ada jumlah penyesuaian Pak. Ada. Ya, sebenarnya sama aja. Jumlah penyesuaian itu kayak prepaid gitu kan. Ya, kayak Hmm. unearned itu sama. Yang sekarang saya mau bahas yang bedaannya aja gitu. Ya, Ya. gitu ya. Yaitu penjualan, pembelian yang belum kalian bahas sebelumnya kan. Paham nggak? Ya. Oke, yang terakhir berarti sekarang kita bikin laporan keuangan. Kita bikin income statement. Oke. For the 3 months ended 31 Maret 2025. Oke, berarti dimulai dari apa? Dari sales revenue ya nggak? Oke, dari aja sales revenue berapa semuanya? Ya, dari awal aja kita lihat. Sales revenue
60 tambah berapa? 30 ribu. Dikurangi dengan apa? COG? Dikurangi dulu, sorry. Ya. Ada sales, ada sales revenue, ada apa lagi? Ada sales return and allowance, betul nggak? Sales return and allowance. Berarti dikurangi ya. Kurang berapa? Dikurangi dengan 5.000. Dikurangi lagi dengan apa? Dikurangi dengan sales discount. Ya. Sales discount berapa? 550. Ya, sehingga kita akan dapat namanya net net sales. Ya. Net sales. Lalu dikurangi apa? Dikurangi apa? COG? Yes. COGS, ya kan? Oke. COGS-nya berapa? Ya udah kita hitung dari awal. COGS kita berarti 45 tambah 22 22 20 tambah 22 kurang tambah dikurang 3.000 3.000. dikurang 3.000. Tambah lagi 2 200 gitu ya. 64. Jadi dapat apa di sini? Gross gross profit gross profit. 84 kurang 6 gitu ya. Dikurangi lagi apa? Dengan expense ya. Misalkan general and administrative expense. Kurangi lagi dengan misalkan selling expense. Nah, ini given lah gitu ya. Oke, misalkan di sini 5.000, ini misalkan 3.000. Ya, ini angkanya given. Oke. Berarti kita dapat apa? Profit before apa? before Tax. tax Ya, 20.000 kurang 5.000 kurang 3. 23.000 Ya, ini given ya angkanya ya. Ini given ya. Nggak ada di soal ya. Jika sama, ini angkanya udah given. given Oke, laba sebelum pajak, misalkan dikurangi pajak, misalkan ya. Tax expense, misalkan 22 sen, misalkan. 22% dikali berapa? 12, 25. Ya. Oke, minus dapatkan pak di sini apa? net profit Net profit. taxnya minus pak Ya apa-apa, di sini bisa aja 22% kali 12. Berarti 12 kurang, gitu ya. Oke. Net expense. Oke, dapatlah net apa? Net net profit. profit Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. ayo guys yang mau nanya guys silakan silakan Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Yang terakhir, nah sekarang kalau yang untuk perpetual. Sama ya. Nah, di sini sama sales, di sini kan sales revenue, sales return sama ya, betul ya? Oke, caranya sama. Oke, dapatlah net sales. Terus berikutnya dikurangi apa? COG? COG. Nah, sama ya. Cuma COG di sini ada nggak tadi? Yang periodik nggak ada kan? Nggak ada dapat COG ya, berarti harus cari sendiri. Ya, oke. Oke, COG sih harus nyari. Kalau ini kan tadi otomatis ya. Berarti cara nyarinya gimana? Ya berarti berapa persediaan barang yang kejual. Berarti caranya gimana? Berarti awalnya dilihat dari inventory begini. Ya, inventory awal dia berapa? 30 ribu.
Ditambah dengan apa? Purchase ya nggak? Yes. Ya. Ditambah dengan purchase. Purchase dia berapa? Ya hitung aja dari awal, betul nggak? 50 tambah 20 ya kan? Oke. Apalagi? Lalu dikurangi dengan purchase Just return. return, ya nggak? Purchase return and allowance berapa? Minus 10.000. Lalu dikurangi apa? Purchase Just discount. discount. Purchase discount ya. Purchase discount ini. Dikurangi berapa? 8? 800. 800. Ya nggak? Ditambah dengan apa? Freight Wait. in. Break Jadi in. sesuatu yang nambahin nilai inventory, betul nggak? Ya. Freight in-nya berapa? Freight in 1000, ya kan? Oke. Ya. Freight in-nya 1000. Oke, dapatlah di sini apa? Total 30.000 tambah pembelian, kurangi retur, kurangi diskon, dapat dapat freight in gitu ya, plus freight in. Jadi dapat apa? Total inventory available for sale. Persediaan yang siap untuk dijual, ya nggak? Oke, 92.000. Nah, sekarang dikurangi apa? Dikurangi inventory ending. Inventory ending dia berapa tadi? 26.000. 26.000. 26.000. Oke, berarti yang tersedia 92.200, yang air 26. Berarti selisihnya kejual dong, betul nggak? Iya. Gitu ya. Selisihnya berarti keluar ya. Berarti apa? COG? COGS. Berarti yang keluar berapa? 92.200 kurang 2. 1.000. Sama kan? 64.200 4.200. juga. Sama ya? Oke. Jadi mau perpanjang periodik hasil akhirnya sama gitu kan? Ya, cuman kalau yang periodik harus dicari, betul ya? Oke. Ya udah, berikutnya sama aja. Berikutnya berarti dapat apa? Gross profitnya berapa? 4 84.50 dikurang kurang 64.200. 42. Terusnya sama ya? Oke, tinggal ini dikurang-kurangin aja. General admin dan sebagainya. Nah, gitu kan? 5.000, 3.000, 12 berarti eh COGS, oh gross profitnya belum. Gross profit, nah ini kan, tinggal dikurangi ini kan. General admin dan sebagainya, ke bawahnya sama. Ya, general admin selling, oke, berarti profit before tax 20 kurang 5.000 kurang 3, ya, tax expense berarti 22% kali 12.250, 2695, dapatlah net profit. Net profit. Nah, gitu. At the end bakalan sama kan? Ya. Net profitnya sama 9555. Ya. Cuman eh intinya adalah ini. COGS-nya harus dicari, betul ya? Cari. Oke. Ya. Dari inventory awal, purchase dan sebagainya. Ya. Oke, ini memang agak jelimet tapi tetap harus latihan gitu ya. Jadi harus dilatih. Ya. Oke, kita absen dulu. Silakan dibuka dulu kameranya.